Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudariku sekalian, untuk mengenal masa depan hidup kita yang telah Allah janjikan dan yang telah diuraikan oleh Shadiqul Masduq alaihi afdhalus salati wassalam, dengan izin Allah saya akan pilihkan pemaparan tentang surga dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam serial pendek hingga tidak melupakan bumi kita yang hakiki dan rumah kita yang asli, untuk menghibur kita dalam perjalanan hidup dan mendorong jiwa dalam menggapai kenikmatan surga. Mari kita masuk ke dalam surga Aden sebagai rumah hakiki yang di dalamnya kita akan bertempat tinggal. Kita mulai dengan hadis yang tertinggi derajat kesahihannya yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama, kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang rupanya bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit. Mereka tidak akan pernah buang air besar di dalamnya, dan tidak juga buang air kecil, tidak meludah dan tidak pula beringus. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka seharum minyak misik, dan tempat perapian mereka terbuat dari kayu cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari yang dicipta secara bersamaan, bentuk seperti nenek moyang mereka Adam yang tingginya 60 hasta yang menjulang ke langit. Muttafaqun alaih. Di riwayat yang lain disebutkan, setiap orang dari mereka memiliki 2 istri atau bidadari yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka dari balik daging karena teramat sangat cantiknya. Hadis ini di antara yang tertinggi nilai kesahihannya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Deskripsi ini memang elegan dan cantik. Wujud kehormatan ilahi bagi orang-orang beriman, orang-orang soleh, menunjukkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghormati mereka dengan membuat mereka seperti cahaya dalam gambaran terang bulan. Sesuatu yang buruk yang dimiliki manusia di dunia akan hilang, lenyap, dan diganti. Sisirnya akan terbuat dari emas, dan keringat mereka seperti misik, yaitu makanan yang mereka makan di surga akan keluar dari tubuh mereka sebagai keringat dan berbau misik. Dan perapian dupa mereka terbuat dari kayu cendana. Apa pendapat kalian tentang wewangian ahli surga? Apa pendapat Anda dengan parfumnya penduduk surga? Allahu Akbar. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan seandainya seorang bidadari penduduk surga muncul di tengah penduduk bumi, niscaya ia akan menerangi apa yang ada di antara keduanya, dan aroma wanginya akan memenuhi cakrawala itu, dan sungguh kerudung yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin di surga memiliki tenda dari satu mutiara berlubang, panjangnya 60 mil. Orang mukmin memiliki keluarga di dalamnya. Orang mukmin mengelilingi mereka, tapi mereka tidak saling melihat satu sama lain. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yakni karena luasnya tenda, yaitu 60 mil, mereka tidak saling melihat jika memandang atau mendatangi istri karena begitu luasnya tenda. Dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar. Mereka mendatanginya setiap hari Jumat. Angin dari utara berhembus lalu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan menawan. Mereka kembali ke keluarga mereka dengan penampilan yang lebih indah dan menawan. Keluarga-keluarga mereka berkata pada mereka, demi Allah, engkau semakin indah dan menawan setelah kami. Mereka berkata,
kalian juga demi Allah lebih indah dan menawan setelah kami. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku mengetahui penduduk neraka yang terakhir keluar darinya, dan dia menjadi penduduk surga yang terakhir kali masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Lalu Allah berkata kepadanya, pergilah dan masuklah surga. Lalu dia mendatanginya, lalu dihayalkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Lalu dia kembali seraya berkata, wahai Rabbku, aku mendapatinya telah penuh. Maka Allah berfirman kepadanya, masuklah surga. Lalu dia mendatanginya, lalu dihayalkan kepadanya bahwa ia telah penuh. Lalu dia kembali seraya berkata, wahai Rabbku, aku mendapatinya telah penuh. Maka Allah berkata, pergilah masuk surga, karena kamu mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipat semisalnya, atau kamu mendapatkan 10 kali lipat semisal dunia. Dia berkata, apakah engkau mengolok-olokku, atau sedangkan engkau adalah raja? Perawi berkata, sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat. Perawi melanjutkan, dan dikatakan bahwa dia adalah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penghuni surga memandang penghuni kamar-kamar di atas mereka sebagaimana mereka memandang bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau barat, disebabkan keutamaan di antara mereka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para nabi yang tidak akan dimasuki oleh orang selain mereka? Beliau bersabda, benar, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tetapi juga menjadi tempat tinggal orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyeru menyerukan, sesungguhnya kalian hidup dan tidak mati selamanya, kalian sehat dan tidak sakit selamanya, kalian muda dan tidak tua selamanya, kalian bersenang-senang dan tidak akan bersedih selamanya. Itulah firman-Nya Allah Azza wa Jalla, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan. Az-Zukhruf ayat 72, hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Mi'raj ke langit, beliau pun bersabda, aku mendatangi telaga, pada kedua tepinya terdapat kubah berongga yang terbuat dari mutiara. Maka aku pun bertanya, apa ini wahai Jibril? Ia menjawab, ini adalah Al-Kautsar. Hadis riwayat Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dalam surga ada sebatang pohon yang sekiranya bayangannya dilewati oleh pengendara selama 100 tahun, dia tidak akan mampu menyelesaikannya. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Muttafaqun alaih. Dari Jarir bin Abdullah berkata, pada suatu malam kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu melihat ke arah bulan purnama. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Muttafaqun alaih. Makna la tudammun, tidak berdesak-desakan, melihat Allah dengan jelas. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya mereka melihat. Al-Qiyamah 22-23.
Dari Syuaib dari Nabi SAW beliau bersabda, bila penduduk surga telah masuk ke surga, maka Allah berfirman, apakah kalian ingin sesuatu yang perlu aku tambahkan kepada kalian? Mereka menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah-wajah kami putih? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Beliau bersabda, lalu Allah membukakan hijab pembatas, lalu tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada mereka yang lebih dicintai daripada anugerah dapat memandang Rabb mereka. Muslim. Kita berharap pada Allah Al-Azim, Al-Karim, Al-Majid, semoga memuliakan kita dengan keutamaan-utamanya dan kenikmatan-kenikmatan melihat wajahnya yang maha mulia. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.